dalam konteks Taurat itu tidak ada, maksudnya tidak ada bahwa harus seperti yang dikatakan Ibrani 9:22 kan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu bisa diampuni kok. Tadi asal kamu bertobat, sekalipun merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Dan berdiri benteng yang sederhana kecil, benteng Islam, untuk menjadi mata rantai dari benteng-benteng lainnya. Kita akan bangun masjid di tanah ini. Dan kita jadikan masjid dan pusat dakwah peradaban Islamiyah. Oh ya Bunda, tadi kan Bunda jelasin mengenai dosa kecil ditebus dengan ini darah hewan. Lah kalau apa atau paling enggak dengan 2 burung tekukur atau tepung Eva. Lah kalau misalnya untuk menebus dosa besar itu seperti apa Bunda? Nah, jadi kadang ada pertanyaan begini. Kok dosa kecil malah harus mengorbankan domba kan gitu. Iya, Kalau dosa besar gimana gitu kan. Bener-bener. Kok berat, padahal nggak berat juga. Itu kalau yang kaya raya nggak berat 1 domba. Kalau yang nggak kuat ya burung tekukur kan 1,5 tepung Eva kan gitu. Nah kalau habis itu selesai gitu loh, selesai. Tapi kalau dosa besar seperti merampok, berzina, itu kan pasti ada hukuman. Hukum Taurat kan mesti mengatur berzina, hukumannya kan pasti ada kan. Mencuri kan ada hukumannya kan. Nah kalau mereka dosa besar mereka lakukan itu, mereka harus bertobat, benar-benar bertobat dengan broken heart ya, dengan berbuat baik, tidak mengulangi lagi. Jadi berpuasa seperti Daud kan punya dosa kan, dengan Batseba waktu itu kan, ya kan, istri Uria. Nah itu dia puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak, terus dia berpuasa bertobat, minta ampunan ya. Dengan begitu dia diampuni tanpa harus korban domba dan sebagainya. Memang itu dosa besar. Memang Daud pernah mengadakan korban ya di Tawarikh 1 Tawarikh 1:16 kalau nggak salah, atau 1 Tawarikh 16 ayat 1 kalau nggak salah itu ya ayatnya. Dia memang melakukan korban, tapi bukan untuk penebusan dosa, korban rasa syukur. Kan beda. Jadi tujuannya untuk mensyukuri nikmat yang sudah diberikan. Jadi bukan untuk menebus dosa. Jadi memang dia lakukan, tapi dalam wacana perspektif Kristen ini kayaknya dicampur. Maksudnya ini untuk menebus dosa kalau korban darah itu, padahal tidak. Dalam perspektif Judaisme ada untuk apa? Untuk penebusan dosa atau untuk rasa syukur gitu. Bahkan minha itu untuk persembahan tanaman-tanaman ya, kalau panen diberikan kepada Tuhan lewat bait suci kan. Di sana banyak imam Lewi juga kan. Nah itu jadi ada perbedaan di sini, sudah ada perbedaan. That's why kenapa tadi bertanya kok bisa berbeda gitu kan. Nah ini memang sudah berbeda. Nanti Islam akan kita bahas ya, nanti akan saya berikan. Ini bisa kan berbeda sendiri kan, nyatanya dalam konsep Judaisme kan tadi gudeg adalah salah satu makanan. Dalam konsep Kristen tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan gitu kan. Artinya begini, satu-satu makanan ya gudeg gitu. Tanpa gudeg ya tidak ada makanan kan misalnya. Kan sepertinya seperti itu kan kalau kita analogikan ya gitu, seperti itu kira-kira. Berarti sampai sekarang ini pengorbanan dengan darah itu masih berlaku di umat Yahudi gitu Bunda. Kalau tadi kan kalau Yahudi kan ada sebagian Yahudi Samaritan ya, dari artinya Yahudi ada kelompok yang namanya Samaritan dengan Torah Samaritan ya. Tapi dia punyanya Torah enggak Tanakh. Kalau yang umum kan dia Masoretik kan sebagian yang sekarang ini
sebagian besar orang Yahudi kan memang mengimani Torah yang Masoret. Nah, kalau yang Samaritan mereka akan punya bait suci sendiri di Har Gerizim ya, di Har Gerizim, artinya di Mount, di Gunung Gerizim. Itu bait suci mereka ya, sampai sekarang mereka masih mengadakan pengorbanan gitu. Sampai sekarang. Namun kalau yang Judaisme yang sebagian besar memang kitab sucinya Masoret kan tidak ada. Karena kan tidak ada bait suci. Syaratnya korban itu harus di bait suci. Korban darah. Pertama, harus dilakukan oleh yang menyembah Imam Lewi, bukan sembarangan. Ya kan? Harus ritualnya macam-macam. Kalau yang olah seperti apa harus dibakar semua, misalnya yang khatat sebagian itu harus diikuti. Kalau nggak diikuti imam itu mati. Seperti anak-anak Harun. Ya, 2 orang mati karena tidak mengikuti prosedur pengorbanan korban darah itu. Jadi kalau pada Yesus kan memang dia tidak di bait suci kan? Iya. Ya kan? Juga tidak dilakukan oleh Imam Lewi kan gitu. Ya kan? Dan yang jelas dalam hukum Torah kan memang tidak boleh mengorbankan manusia. Itu kan. Jadi benar. kira-kira begitulah. Kalau misalnya di Yahudi dan Kristen itu kan kayak ada memperingati hari Paskah. Meskipun pengertian dari masing-masing itu berbeda. Ya kan Bunda ya? Memang berbeda. Jadi gini, Pesah ya atau Pesah atau Paskah dalam Yahudi itu orang Yahudi itu kan dulu sama 400 tahun ini kan dijajah oleh menjadi budak Romawi. Mesir, bukan? Mesir. Iya, Mesir. Ya, jadi menjadi budak Mesir selama 400 tahun Yahudi. Kemudian Tuhan membebaskan kan lewat Musa. Ya. Benar. Ya kan? Itu di Keluaran 3 sampai berapa kalau nggak salah. Nah, itu semua ayatnya bisa dibaca semua kronologinya. Itu kan ada ritual penyembelihan ya Bunda waktu Paskah yang versi Yahudi. Nah, itu ini mau saya jelaskan. Penebusan dosa apa enggak? Bukan. Oh, Jadi bukan. gini. Pada waktu itu kan memang sebelum orang Mesir itu dihukum oleh Elohim, oleh Tuhan kan dia diberi tulah azab gitu loh. Tulah. Jadi tulah pertama Sungai Nil, Musa kan meminta mereka menyembah Tuhan mereka. Itu kan. Sembahlah Tuhan saya, itulah Tuhan yang benar. Tapi mereka nggak mau, membangkang. Akhirnya Tuhan memberikan tulah. Tulah pertama kan Sungai Nil berubah menjadi darah. Jadi mereka bingung mau minum kan darah kan. Terus mereka minta tolong Musa tolong sudahlah kami sudah mau menyembah Tuhan kalian, tapi tolong minta ke Tuhanmu ini diberubah lagi jadi air Sungai Nil ini. Akhirnya dikabulkan jadi air. Tapi habis itu membangkang. Itu sampai 9 tulah. Di situ kan sebutkan ada yang didatangkan belalang ya kan, banyak sekali didatangkan lalat. Sampai 9 tulah. Pokoknya kalau sudah belalangnya dihilangkan, jadi mana belalang kan mereka bingung. Nanti mereka tetap balik lagi nggak mau nyembah Tuhannya Musa. Ceritanya kan begitu. Nah akhirnya sampai sudah tidak ada Tuhan itu tidak melihat adanya keinginan orang Mesir untuk menyembah Tuhannya. Orang Israel. Orang Mesir bukan. Israel kan budak orang-orang Mesir waktu itu. Oh iya. Semua orang Israel itu menjadi budak. Oh iya. Ya kan. Nah, kemudian tulah yang ke-10 yang terakhir diberikan. Musa diperintahkan untuk umatnya untuk menyembelih domba. Saya akan membunuh semua anak sulung di Mesir. Dan ternak-ternak yang sulung akan saya bunuh karena sudah sekian saya beri tulah, sekian saya ampuni. Ini sekarang harus saya beri hukuman yang berat. Anak sulung mereka semua harus mati. Ternak yang lahir pertama juga harus saya bunuh gitu kan. Nah, tapi sebelumnya kamu lakukan, hai orang-orang Israel, ya kan? Sembelihlah domba. Ikat dulu, kemudian kamu sembelih tengah malam kalau nggak salah. Kemudian darahnya kamu percikan di pintu. Orang Israel kan ketakutan kalau harus menyembelih domba. Karena apa? Waktu itu domba itu binatang yang dikutuskan, dituhankan oleh orang-orang Mesir. Ya kan? Nah, kemudian seperti begini,
Mbak Ririn berani ke India menyembelih sapi, wah bisa dimarahi orang habis. Itu kan India. Binatang yang disucikan, Iya, yang ya kan. disucikan. Nah, sama juga misalnya begini, anak saya pernah ke India ya, terus dia minta tolong bawa daging sapi ya untuk dihangatkan di oven, langsung mereka petugas hotelnya langsung nggak mau gitu. Anak saya lupa bahwa orang Hindu itu mensucikan sapi kan. Iya, sapi. Ya. Artinya mereka ketakutan, gimana ini kan yang disucikan, yang disembah-sembah majikan kami, terus kami suruh nyembelih, kan nggak berani. Iya. Ya kan, sebagai budaknya kok mau menentang. Jadi kamu kalau nggak berani, kata Elohim begini, kamu lebih takut Tuhanmu atau lebih takut majikanmu gitu loh. Kalau kamu lebih takut Tuhanmu, laksanakan. Kalau kamu nggak menyerahkan darah domba, berarti kamu nggak patuh, kamu juga akan saya bunuh anak. Berarti kamu sama dengan orang Mesir loh, gitu kan? Iya. Anak sulungmu juga akan saya bunuh. Jadi bukan berarti seperti penang beberapa orang yang keliru, Tuhan mau membunuh anak sulung terus diganti darah dengan manusia, tidak gitu. Artinya gini, Tuhan waktu itu mau menghukum orang Mesir dengan membunuh anak sulung dan ternak yang sulung, ya kan? Nah, setelah itu dilakukan, kan sudah di tengah malam dilakukan. Betul, pagi-paginya semua orang Mesir berkabung. Anak sulungnya meninggal, ternak yang sulung pada mati, anak sulung meninggal. Kan mereka bergabung dong. Kesempatan Musa membawa lari orang-orang Israel, kalau di situ disebutkan 600.000 beserta anak perempuan dan anak-anak ya. Wanita dan anak 600.000 kalau nggak salah jumlahnya. Lari. Setelah bergabung mereka baru sadar, loh ini orang-orang Israel kan sudah pergi gitu kan majikannya. Ayo kita kejar gitu kan. Dikejar dengan tentara pakai kuda dan yang lain. Kan lama-lama terkejar juga, mereka jalan kaki ya. Jadi itu terjadi tanggal 14 Nisan. Itulah Pesah Yahudi, namanya Pesah. Dalam kita disebut dengan Paskah, tapi bahasa Ibrani kan Pesah ya. Artinya Passover, melewati. Mereka itu sebenarnya merayakan begini. Begitu sampai Laut Merah kan, kalau nggak salah Laut Merah ya, terus kan di Musa kan bingungan, sudah mau datang orang-orang Mesir, tahu-tahu sepanjang laut kan akhirnya pakai tongkat itu kan, akhirnya mereka tuh meninggal kan. Nah, peringatan ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa bagi orang Mesir, bagi orang Israel. Bayangkan 400 tahun jadikan budak, hampir 400 tahun. Sekarang bebas gitu loh, kan senang sekali. Iya. Makanya Tuhan mengatakan, akulah yang membebaskanmu ya, sebagai menebus dengan menyelamatkan kamu dari Mesir itu kan gitu. Nah, berarti kalau versi Yahudi itu penyembelihan domba ini untuk rasa syukur gitu ya. Ya, dan itu diperintahkan. Ini ada ayatnya ya. Jadi untuk memperingati kemenangan ini, syukur ini, setiap orang Israel diperintahkan untuk menyembelih domba sebagai rasa syukur. Nah, bedanya kalau domba untuk apa? Kalau domba untuk korban penembusan dosa atau keselamatan kan harus dibakar semua, atau ada yang sebagian untuk imam Lewi ya untuk dibagikan. Kalau domba Paskah harus dimakan satu keluarga dan handai tolan sampai benar-benar habis. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan penebusan dosa. Kalau Pesah, saya kan pernah diundang ya untuk Pesah itu makan. Jadi nggak ada kaitannya dengan penebusan dosa sama sekali. Itu benar-benar rasa syukur karena mereka terbebas dari penjajahan perbudakan orang-orang Mesir. Jadi kalau dikatakan Kristen menganggap Paskah ini sebagai domba Paskah, Yesus sebagai domba Paskah untuk menebus dosa, ya kan, untuk karena matinya anak. Saya nggak tahu persis, tapi yang jelas dalam perspektif Yudaisme tidak ada kaitannya dengan penebusan dosa sama sekali. Itu benar-benar murni ya, murni. Ini ada ayatnya kalau nggak salah, coba ayatnya dalam perbedaannya nih.
Ini ayatnya begini. Kalau untuk Paskah ya, Keluaran 12:46. Perintahnya begini. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah, juga tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Kan beda kalau korban darah kan di bait suci. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Itu ayat berapa, Bunda? Keluaran 12:46. Ya kan? Ya. Jadi beda kalau penubusan dosa kan harus di bait suci, harus Imam Lewi kan gitu kan. Kalau ini kan tidak. Kemudian perintah lagi Ulangan 16:4-5 ya. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Pokoknya harus habis. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kemudian kalau korban bakaran kan beda ya. Kalau korban bakaran kan misalnya nih, korban bakaran, korban penghapus dosa misalnya. Salah satu syaratnya begini ya, salah satu syaratnya. Tetapi setiap korban penghapus dosa ya, yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan perdamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Beda kan? Karena ini penghapusan dosa ritualnya beda, harus di bait suci, harus Imam Lewi dan sebagainya. Kalau Paskah itu benar-benar menikmati. Kenapa domba? Ya waktu itu kan untuk memperingati bahwa dombanya orang Mesir yang disembah nggak bisa apa-apa gitu loh. Ya kan? Maksudnya Elohim kan Tuhan menantang orang-orang Israel. Kamu lebih cinta mana? Lebih patuh orang Mesir, majikan orang Mesir atau Tuhanmu. Sekarang nantang orang Mesir itu, kamu tantang dengan kamu taruh darahnya di pintu. darah domba. Darah domba. Kan kayak nantang gitu kan. Iya. Orang itu Tuhanmu yang seperti Mbak Ririn kalau ke India. Iya. Nantang orang Hindu dong kalau disembelih ditorehkan darah sapi, bisa dimarah-marahi kan gitu. Tapi mereka kayak nunjukkan ini loh domba yang kamu kultuskan, yang kamu sembah-sembah itu bukan Tuhan, nyatanya nggak bisa apa-apa gitu loh, disembelih nggak bisa apa-apa. Jadi dalam perspektif Judaisme ini, Paskah itu tidak ada kaitannya dengan penebusan dosa. It has nothing to do with atonement gitu ya, nggak ada sama sekali hubungannya dengan penebusan dosa. Jadi kalau misalnya orang Kristen mengatakan Yesus sebagai domba Paskah, itu untuk maksudnya dalam kapasitas mana, dalam konsep apa, kan sudah berbeda kan, ya kan? Iya. Nah, kan tidak dimakan juga dagingnya kan begitu. Jadi Paskah ini sudah berbeda makna antara Yudaisme dan Kristen. Itulah kenapa berbeda tadi kan Mbak tanyakan. Kenapa berbeda? Ya karena memang si Yudaisme mengatakan seperti ini sesuai dengan yang tertulis di Taurat. Kristen punya perspektif yang lain gitu kan. Kalau di Kristen itu kan begini Bunda ya. Pokoknya waktu bait suci itu runtuh. Itu mereka udah meyakini bahwa tidak ada penebusan dosa oleh hewan kayak kambing gitu Bunda, jadi digantikan kayak, oleh Yesus. Kayak fulfillment. Itu kan dalam dalam perspektif Kristen ya. Iya. Kalau orang Yahudi beda lagi begini Judaisme ini. Kan dulu juga pernah runtuh sekali kan oleh Raja Babel, Nebukadnezar ya. Artinya begini. Itu juga dibangun lagi. Orang Yudaisme itu seperti kita percaya Quran. Seperti orang Kristen percaya Alkitab. Seperti mereka tuh meyakini tanah, seperti juga kita meyakini, ya kan? Dalam konsep tanah memang nanti saat kedatangan Mesias, ya kan? Karena penebusan dosa kan memang tidak ada, bukan karena apa? Bukan karena ini di bait suci dihancurkan, tapi memang begini. Sebetulnya dalam Taurat sendiri itu dikatakan bahwa penebusan dosa ini tidak harus dengan darah, tidak wajib ya. Ada tanda-tandanya sudah. Jadi kalau menurut teman-teman Yudaisme itu ada tanda-tandanya. Saya kasih contoh begini. Apakah penebusan dosa itu benar-benar
penebusan darah itu benar-benar mutlak dalam Yahudi. Nah, ini misalnya gini. 1 Samuel 15:22. Saya bacakan ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya kan? Kemudian ada lagi di 2 Tawarikh 7:14 ya. Hal yang sama. Pokoknya meminta ampun itu lebih baik. Tuhan juga tidak menuntut korban bakaran ya. Misalnya begini di ayat Mazmur 47. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Ya kan? Artinya sudah tidak dituntut lagi gitu kalau dalam pecahan Yudaisme. Kemudian ini ada lagi Yesaya. Tadi kan di Mazmur 51, di Mazmur 47 sorry. Sekarang di Yesaya 1 11-19 nih saya bacakan bahwa mereka artinya bukan mutlak harus berkorban-korban dengan darah ya. Ini Yesaya 1:11 saya bacakan. Yesaya 1:11-19. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu? Yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihat semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, nah ini, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya, selama dia itu berdosa, Tuhan tidak akan memalingkan. Tapi basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Taubat gitu. Bertaubat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, artinya tidak harus dengan korban darah gitu loh. Asal mereka memang bertobat, membersihkan dosa-dosanya, bersihkanlah tangan yang penuh darah, maksudnya kamu itu berbuat dosa terus, stop lah gitu loh. Bersihkan tangan itu penuh dosa, bersihkan. Kemudian kamu belalah anak-anak yatim, janda-janda, berbuat baiklah, sekalipun dosamu tadinya banyak banget gitu kan. Kan ini kalau orang Yahudi mengatakan tadi siapa? Merah seperti kirmizi ya, merah banget seperti darah, bisa putih, diampuni bisa putih ya, akan bisa putih seperti salju. Di sini kan tidak mengatakan bahwa bahkan Tuhan tidak suka kalau kamu menebus darah, tapi tetap dosa-dosa itu loh melakukan. Jadi utamanya tetap harus tidak melakukan kejahatan lagi. Iya, gitu, bertobat. Jadi maksudnya dalam konteks Taurat itu tidak ada bahwa harus seperti yang dikatakan Ibrani 9:22 kan. Iya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu bisa diampuni kok. Tadi asal kamu bertobat, sekalipun merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Ya kan? Iya. Ya, yang penting dia bertobat dengan broken heart, dengan sungguh-sungguh tidak melakukan kejahatan lagi itu. Ya intinya begitu. Memang agama tauhid kan seperti itu kan. Manusia kalau bertobat, ya Allah Ghafurur Rahim, Maha mengampuni kan gitu.
asal dia sungguh-sungguh kan. Iya, Jadi tidak harus mengulangi lagi. ya tidak harus dibasuh dosa dia dengan darah, ya kan. Artinya kalau temanku Yudaisme seperti teman Yudaisme nggak saya sebutkan namanya. Artinya Tuhan itu tidak butuh darah manusia. Tuhan itu kan bukan vampir yang butuh darah gitu kan. Dalam penataan dia kan gitu. Artinya dalam perspektif Judaisme ya, kalau dalam perspektif Kristen ya itu memang hak dia untuk mengatakan bahwa penebusan darah hak mereka memang harus dengan darah ya. Penebusan Tapi dosa harus dengan darah. Tapi artinya dalam Taurat sendiri sebenarnya tidak. Ya, artinya kalau Yudaisme sendiri tidak. Jadi orang Yudaisme kalau dipaksa untuk mengikuti ajaran Kristen, ya mereka nggak mau karena mereka yakin dengan Torah yang tertulis ini gitu ya. Sama dengan kita pun tidak mau karena kita yakin dengan Quran yang sudah tertulis gitu. Orang Kristen juga tidak mau dengan konsep Yudaisme ataupun Quran kan sebaliknya kan gitu. Karena memang mereka punya perspektif. Ya, cuman kenapa dikatakan tanpa penumpahan darah, tapi dikatakan sebab menurut hukum Taurat hampir semua. Nyatanya kan sebenarnya tidak. Gitu kan? Jadi artinya gudeg adalah salah satu makanan. Tapi satu-satu makanan itu bukan gudeg. Iya, dan artinya juga tidak harus berdarah-darah, bisa diganti dengan burung tekukur atau tepung 1,5 evan.